Pernah kepikiran nggak sih, dari mana asal-usul konsep raja atau ratu? Nah, cerita kali ini bakal membawa kita mundur jauh banget ke masa awal peradaban, ke sebuah zaman di mana seorang raja bisa berkuasa puluhan ribu tahun. Jadi ada nih sebuah catatan sejarah super tua yang kita punya, namanya Daftar Raja Sumeria. Isinya gila banget. Dibilang kalau raja pertama di dunia itu bukan cuma memerintah, tapi dia memerintah selama 28.000 tahun. Coba deh bayangin, itu lama banget. Nah, ini kan jadi pertanyaan gede ya. Emangnya dia ini dewa? Atau cuma mitos? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain di baliknya? Buat orang Sumeria, hal kayak gini tuh biasa aja. Mereka ngelihat dunia dewa sama dunia manusia tuh nyatu. Jadi kalau dibilang jabatan raja turun dari surga, ya masuk akal banget buat mereka. Anggap aja kayak hukum alam gitu. Sesuatu yang emang udah ada dari sananya, udah turun dalam keadaan sempurna. Nah, yang menarik banget di sini ada polanya loh. Masa pemerintahan yang super panjang ini nunjukin kalau mungkin cara mereka ngitung tahun itu beda dari kita. Bisa jadi satu tahun itu cuma siklus bulan atau siklus musim. Atau bisa jadi juga raja-raja pertama ini dianggap setengah dewa. Jadi umurnya ya di luar nalar manusia biasa. Oke, buat ngerti cerita Raja Alulim yang sebenarnya, kita harus lihat dulu kondisi dunianya waktu itu. Dan spoilernya, tempatnya itu jauh banget dari kata surga. Jadi, para ahli geologi nunjukin ke kita kalau Mesopotamia kuno itu, perubahannya drastis banget. Coba kita lihat lini masanya ya. Sekitar 11.000 SM, es itu masih nutupin daratan sampai jauh ke selatan. Nah, selama 5.000 tahun berikutnya, bumi mulai anget, esnya mencair. Hasilnya, di tahun 6.000 SM, permukaan laut naik gila-gilaan, dan landscape di sana berubah total. Jadi bayangin ya, sekitar 11.000 SM, daerah yang sekarang kita kenal sebagai Teluk Persia, itu dulunya daratan kering. Subur malah, karena hujannya teratur. Tapi, pas dunia makin panas, lautnya itu kayak merayap maju terus. Nggak bisa dihentikan. Dataran-dataran banjir, dan orang-orang terpaksa pindah makin ke dalam, ke lingkungan yang baru dan jauh lebih berat. Jadi orang-orang yang akhirnya menetap di sana itu harus survive dengan, ya apa adanya. Bayangin, banjir tahunannya nggak bisa ditebak. Musim panasnya, panas dan kering banget. Nggak ada batu, nggak ada hutan buat cari kayu. Satu-satunya yang mereka punya cuma alang-alang dari sungai dan lumpur. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih lingkungan sekeras itu justru malah melahirkan cara hidup yang benar-benar baru? Kita kan sering mikir ya, peradaban itu sesuatu yang mewah, yang keren. Tapi di Sumeria kuno, peradaban itu alat buat bertahan hidup. Sesimpel itu. Jadi begini prosesnya. Pertama, lingkungannya keras banget, mengancam nyawa. Kedua, mereka sadar kalau mau selamat, ya harus kerjasama. Harus bikin kanal irigasi, bikin waduk. Nah, buat mastiin semua orang kerjasama, butuh pemimpin. Pemimpin inilah yang ngatur sumber daya, negakin aturan. Lama-lama, kekuasaan pemimpin ini makin besar, dan akhirnya dia jadi raja. Jadi intinya apa? Raja itu muncul bukan sebagai simbol kemakmuran, tapi sebagai solusi darurat buat masalah hidup dan mati. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin ide utamanya. Inovasi sosial kita yang paling hebat itu justru lahir dari perjuangan kita yang paling berat. Pemimpin ini tugasnya berat loh. Dia harus mastiin semua orang dapat jatah air yang adil, ngawasin perdagangan gandum dari petani ke pengrajin. Ini cikal bakalnya birokrasi pertama di dunia. Nah, dunia baru yang serba teratur ini, dengan kota dan ladangnya, ternyata malah bikin gesekan. Gesekan sama dunia di luar tembok kota. Dan buktinya ada di raja kelima di daftar itu, namanya Dumuzi. Yang bikin beda, dia seorang gembala. Fakta kalau gembala bisa jadi raja, ini nunjukin ada konflik besar di tengah masyarakat baru ini. Coba deh bayangin, ada dua kubu nih, petani di kota dan gembala nomaden. Mereka ini saling butuh. Petani butuh wol sama daging dari gembala. Sebaliknya, gembala butuh gandum dari petani. Tapi mereka saling nggak suka. Petani nganggap gembala itu orang kasar, nggak beradab. Sebaliknya, gembala nganggap orang kota itu lembek, manja. Ketegangan sosial ini kegambar jelas banget di sebuah mitos kuno. Jadi Dewi Inanna, pelindung kota, pas mau dijodohin sama Raja Dumuzi, dia nolak mentah-mentah. Dia bilang, nggak mau nikah sama gembala itu, bajunya kasar, wolnya jelek, aku maunya nikah sama petani. Tapi pada akhirnya, si Raja Gembala, Dumuzi, berhasil ngebujuk sang Dewi. Nah, kisah ini sebenarnya simbol dari sebuah kebenaran penting. Kalau peradaban mau maju, kota dan alam liar, petani dan gembala itu harus bisa bersatu.
Jadi, cerita tentang raja-raja pertama ini ngajarin kita satu hal penting. Masyarakat itu sendiri lahir sebagai jawaban dari sebuah krisis. Inovasi sosial kita yang paling hebat justru lahir dari tantangan yang paling berat. Nah, ini bikin kita mikir. Dengan tantangan yang kita hadapi sekarang, kayak perubahan iklim dan krisis global lainnya, kira-kira masyarakat seperti apa ya yang sedang kita bangun untuk masa depan?